Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wepa. Sesuai request dari kalian semua, jadi di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang sebuah game horor terkenal, yaitu game Ice Cream. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah kita bisa mulai ceritanya. Hampir semua orang pasti sangat menyukai yang namanya es krim. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa pasti pernah memakan es krim. Sehingga ketika anak-anak melihat penjual es krim, mereka pasti sangat senang. Namun apa jadinya kalau penjual es krim yang disukai oleh anak-anak ini justru berniatan buruk dan bahkan ingin mencelakai anak-anak? Tentu saja hal ini sangat menyeramkan. Nah, jadi di video ini saya akan menceritakan tentang alur cerita dari game yang bertema es krim yang katanya terinspirasi dari kisah nyata. Nama game ini tidak lain adalah Ice Cream. Ice Cream sendiri adalah sebuah permainan arcade horror yang dikembangkan oleh studio game asal Spanyol yang bernama Keep Larians. Game ini bercerita tentang seorang penjual es krim bertopeng yang sangat berbahaya karena tujuan dia berjualan es krim adalah untuk menculik anak-anak kecil. Sebenarnya game Ice Cream ini sudah ada 4 season. Namun di sini saya hanya akan menceritakan season pertamanya saja agar durasinya tidak begitu panjang. Nah, pada awal game dimulai, terdapat tokoh utama yang bernama Daniel. Ketika sore hari, Daniel melihat dari jendelanya ada sebuah mobil es krim yang berhenti tepat di depan rumahnya. Secara kebetulan juga, pada saat itu temannya sekaligus tetangganya yang bernama Charlie sedang keluar untuk membeli es krim tersebut. Dari dalam rumah, Daniel melihat itu adalah hal yang normal. Namun beberapa saat kemudian, Daniel dikejutkan dengan aksi dari penjual es krim tersebut. Jadi ketika Charlie mendekati mobil es krim tersebut, tiba-tiba dari dalam mobil itu keluar si penjual es krim dengan topeng aneh yang dia kenakan. Si penjual es krim itu kemudian menangkap Charlie dan kemudian dia membekukan tubuh Charlie. Entah kekuatan apa yang dia gunakan, namun dari dalam mulutnya muncul seperti uap dingin yang membuat tubuh Charlie langsung seketika membeku. Dan kemudian Charlie ditarik masuk ke dalam mobil dan mobil itu langsung bergegas pergi dari sana. Daniel yang melihat temannya dibekukan dan dimasukkan ke dalam mobil sontak sangat kaget dan berusaha untuk menyelamatkan temannya itu. Pastinya kalian penasaran siapa sebenarnya sosok penjual es krim tersebut dan mengapa dia menculik anak-anak kecil. Jadi ceritanya pria misterius penjual es krim itu tidak lain adalah Rod. Dia dulunya merupakan anak dari seorang penjual es krim terkenal di kotanya. Semasa dia kecil, Rod ini sering memakan es krim buatan ayahnya, sehingga membuat tubuhnya menjadi gemuk atau gendut karena terlalu banyak mengkonsumsi gula. Karena Rod memiliki badan yang besar dan gempal, dia menjadi sering mendapatkan ejekan dari teman-teman sekelasnya. Hal itu membuat dirinya menjadi orang yang sangat pendiam dan menjadi suka menyendiri. Sejak kecil, Rod memang tidak memiliki teman, sehingga dia lebih sering menghabiskan waktu bersama dengan ayahnya saja. Sedangkan ibunya Rod sudah meninggal saat dia dilahirkan.
Nah, singkat cerita, pada suatu hari saat sedang berjalan dengan ayahnya pada musim dingin, secara tiba-tiba terjadi sebuah kecelakaan yang membuat mereka terpeleset ke dalam lubang es yang mereka injak. Para tim penyelamat langsung datang ke lokasi tempat mereka terjatuh untuk menyelamatkan mereka berdua. Namun sayangnya ayah Rod tidak bisa diselamatkan lagi dan akhirnya dia meninggal dunia. Hal tersebut membuat Rod menjadi semakin kesepian setelah kehilangan keluarga satu-satunya yang dia miliki. Setelah kejadian itu, Rod hidup di sebuah panti asuhan hingga dia dewasa dan siap untuk bekerja sendiri. Selama hidupnya, Rod menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan uang supaya cita-citanya menjadi seorang pengusaha es krim dapat tercapai. Tidak hanya itu saja, Rod juga mempelajari resep rahasia es krim yang dimiliki oleh ayahnya agar memiliki cita rasa yang sangat lezat. Namun sebenarnya ada niat tersembunyi di balik impiannya yang ingin menjadi penjual es krim. Singkat cerita, ketika Rod sudah tumbuh dewasa, dia berhasil meracik es krim yang dapat membuat anak-anak menjadi gendut apabila mereka memakan es krim miliknya. Hal ini disengaja olehnya untuk membalaskan dendamnya terhadap trauma yang dia alami di masa lalunya saat dia masih dibully di sekolah dulu. Dan juga apabila anak-anak memakan es krimnya yang kedua kalinya, maka anak-anak itu akan keracunan dan mati dengan mengenaskan. Tindakan yang dilakukan oleh Rod sangatlah kejam dan tidak manusiawi. Tidak diketahui dari mana dia mendapatkan resep es krim ajaib yang dia buat tersebut. Mungkin saja itu adalah resep rahasia dari ayahnya yang kemudian dia ubah sendiri. Namun yang pasti hal ini sangatlah berbahaya terutama untuk anak-anak. Setelah berhasil menciptakan es krim mematikan itu, Rod mulai menjualnya di keliling kota agar semua anak-anak menjadi gendut dan kemudian mati dengan mengenaskan. Selain es krim ajaib yang sangat mematikan tersebut, Rod juga memiliki satu kekuatan lagi, yaitu dapat membekukan tubuh orang dengan uap dingin yang dia keluarkan. Dengan kedua kekuatannya itu, Rod pun mulai berjualan es krim pada sore dan juga malam hari. Dia dengan sengaja akan memberikan es krimnya kepada anak yang memang sudah memiliki badan gemuk. Maka dari itu pada malam hari ketika dia menjual es krimnya, dia menculik seorang anak yang bernama Steven. Dan kemudian dia mengurungnya di dalam mobil. Sebenarnya masih sedikit misterius alasan mengapa Rod menculik anak-anak, karena dia bisa saja membunuh anak-anak hanya dengan memakan es krimnya saja, dan tidak perlu sampai menculik anak tersebut. Justru itu akan membahayakan dirinya sendiri, karena para polisi pasti akan mencurigainya dan kemudian melakukan penyelidikan untuk menangkapnya. Jadi kemungkinan anak-anak yang dia culik itu akan dijadikan sebagai bahan eksperimen pembuatan es krim ajaibnya. Dan bisa saja bahan utama pembuatan es krim itu adalah daging atau darah manusia. Lebih tepatnya yaitu darah atau daging dari anak-anak gemuk yang dia culik. Hal ini sebenarnya cukup masuk akal karena es krim tersebut dapat membuat siapapun yang memakannya dapat menjadi gemuk. Kembali ke cerita tadi, jadi pada saat itu terdapat seorang penjaga yang curiga dengan mobil milik Rod karena terdengar suara seorang anak kecil yang meminta pertolongan. Mendengar suara itu, penjaga tersebut lalu mencoba untuk memeriksa mobil es krim tersebut dan dia mendapatkan ada seorang anak kecil yang sedang dikurung di dalam mobil itu. Penjaga itu pun langsung membebaskan anak kecil tersebut
Dan kemudian si penjaga itu mencoba mencari Rod untuk dia tangkap. Dia mencarinya hingga ke daerah taman bermain. Tidak lama setelahnya penjaga itu bertemu dengan Rod sang penjual es krim. Dan dia mencoba untuk mengejar dan menangkapnya. Tetapi di sini malah penjaga itu yang dibekukan oleh Rod. Tidak diketahui dengan jelas nasib dari penjaga itu setelahnya. Bisa saja Rod menyembunyikan penjaga itu di suatu tempat, atau besar kemungkinan penjaga itu telah mati karena dibunuh oleh Rod. Tetapi pakaian dari penjaga itu dibuang oleh Rod di daerah taman bermain, sehingga ketika kita memainkan game ini, kita dapat melihat ada pakaian si penjaga di daerah taman bermain. Karena Stephen sudah melarikan diri akibat si penjaga tersebut, Rod mencoba untuk mencari korban baru lagi pada keesokan harinya. Dan saat itulah peristiwa penculikan Charlie yang di awal tadi sudah saya jelaskan. Saat itu Charlie mendatangi mobil Rod untuk membeli es krim. Akan tetapi tiba-tiba Rod menghembuskan napasnya ke arah Charlie sehingga dia membeku, dan kemudian Rod membawa dia masuk ke dalam mobilnya. Daniel yang melihat kejadian itu berusaha untuk menyelamatkan temannya. Tetapi kunci dari kurungan itu berada di tangannya Rod. Pada game ini supaya kita mendapatkan kunci cadangan, kita harus menyelesaikan teka-teki yang ada. Setelah kita menyelesaikan teka-tekinya, kita akan mendapatkan kunci cadangan tersebut untuk membuka kurungan dari Charlie. Setelah kurungannya terbuka, kita akan lari dengan Charlie dari mobil Rod dan kita akhirnya terbebas dari si penjual es krim tersebut. Nah, itulah tadi alur cerita dari game Ice Cream. Peristiwa penculikan anak bermodus es krim ini sebenarnya banyak terjadi terutama di luar negeri. Karena bentuk mobil es krim yang menarik perhatian anak-anak, sehingga banyak yang memanfaatkannya untuk melakukan penculikan terhadap anak-anak di bawah umur. Jadi berhati-hatilah jika kalian sedang membeli es krim. Terlebih jika si penjual es krim terlihat mencurigakan seperti memakai topeng yang ada di dalam game ini. Tentunya cerita ini masih belum diketahui kebenarannya, bahkan bisa saja ini hanyalah sebuah cerita fiksi yang kemudian dibuat menjadi game. Namun seperti biasa, percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time and stay cool. Bye bye.